kedokteran tuh penting banget gak sih Kak di SNMPTN 2023? Penting banget dong, apalagi ini bisa menambah peluang kelulusan kalian loh di SNMPTN. Kira-kira apa aja ya nilai relevan yang sesuai sama jurusan PTN? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Masih membahas seputar SNMPTN lagi nih ya sahabat GP. Kali ini kita akan bahas terkait dengan nilai relevan. Salah satu sahabat GP di rumah udah ada yang nanya nih Kak, kalau mau masuk kedokteran tuh nilai yang harus tinggi di rapot apa ya Kak? Terus kalau mau linjur tuh nilai yang dilihat apa aja nih Kak? Wah, gimana tuh Kak penjelasannya? Oke, ini mungkin juga banyak yang penasaran gitu ya sahabat GP yang ada di rumah. Karena ini kan berkaitan banget sama satu nilai, terus yang kedua sama jurusan juga yang mau kalian ambil gitu di PTN-nya. Jadi pasti pada bingung dan agak takut juga gitu ya. Nah mungkin di awal kita jelasin dulu apa sih itu nilai relevan. Kan tadi kita udah ngomongin gitu ya beberapa kali. Jadi nilai relevan itu adalah nilai dari mata pelajaran yang cocok atau yang sesuai dengan PTN, terutama di jurusan yang mau kalian ambil. Dan nilai mapel relevan ini adalah nilai yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan. Dan tentunya nilai mata pelajaran relevan akan dilihat dari rata-rata nilai selama 5 semester ya. Dan ini masuk juga ke 6 mapel utama SNMPTN. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, sebelumnya kita udah ada video tentang NRM atau nilai rataan minimum. Nah dari situ kan ada tuh beberapa mata pelajarannya. Baru setelah melihat video itu kayaknya teman-teman bisa langsung paham gitu ya. Berarti nilai relevan ini bisa dibilang nilai yang dilihat setelah NRM gitu ya Kak? Kan kalau NRM sendiri merupakan nilai rata-rata dari 6 mata pelajaran utama nih. Nah selain itu kita juga melihat nilai-nilai yang relevan dengan jurusan yang kita pilih itu sudah menjadi nilai yang paling tinggi atau belum di antara 6 mata pelajaran utama tersebut. Nah Kak, berarti tuh lebih baik kita melihat NRM dulu atau nilai relevan dulu nih? Sebaiknya sih ya NRM dulu ya, tetap ya nilai rataan minimum dulu. Karena itu kan nilai rata-rata keseluruhan dari rapot teman-teman gitu ya, selama 5 semester dari 6 mapel utama tadi. Nah itu dilihat dulu apakah sudah cukup ya dari jurusan yang diminta, udah memenuhi syarat atau belum. Kalau misalkan NRM-nya udah aman, baru kalian lihat nilai relevannya tadi. Nilai relevannya juga yang pasti ya harus bener-bener sesuai, bener-bener cocok sama jurusannya. Misalnya tadi mau ambil kedokteran ya, kalau misalnya kedokteran nilai mapel yang relevannya adalah mapel biologi dan juga kimia. Jadi rata-rata biologi sama kimianya selama 5 semester itu harusnya paling tinggi dibandingkan dengan mapel yang lain di rapot sahabat GP. Wah, berarti sahabat GP di rumah nih yang sekarang lagi nonton video ini, kalau kalian itu masih kelas 10 atau kelas 11 nih, kalian itu masih punya banyak waktu untuk memperbaiki nilai kalian agar nilai kalian itu sesuai dan cocok dengan jurusan yang akan kalian pilih di SNMPTN nanti. Nah, sedangkan kalau untuk sahabat GP di rumah yang sekarang itu udah semester 5 atau semester pertama di kelas 12 nih ya, kalian bisa memperbaiki nilai kalian dengan cara meminta tugas tambahan kepada guru kalian nih agar nilai kalian itu bertambah. Karena kalau NRM kalian itu aman dan nilai relevannya juga cocok, kalian berpeluang banget untuk lulus di SNMPTN nanti. Nah teman-teman, nanti di akhir sebetulnya kita udah mempersiapkan nih ya, ada apa aja nih mapel relevan dari setiap jurusan yang ada di PTN. Nah mungkin untuk kita jelasin dulu sedikit. Jadi nanti akan dibagi ada sekitar 9 mapel ya. Pertama ada matematika, ada fisika juga, kimia dan biologi. Ini biasanya berkaitan erat sama jurusan di rumpun IPA atau rumpun saintek gitu ya. Terus juga ada sosiologi, geografi, ekonomi. Ini untuk rumpun yang IPS atau sosum. Sebenarnya matematika tadi juga tentunya ada pertimbangan juga sih ya untuk beberapa jurusan di IPS. Dan ada juga
juga untuk yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini juga paling banyaknya untuk jurusan yang sosum atau IPS, tapi juga ada beberapa yang masuk ke jurusan IPA. Nah, ini pokoknya teman-teman dari nanti nih misalkan teman-teman udah lihat ya data-datanya, harus bisa menentukan kira-kira nilai rapot kalian tuh cocoknya ke jurusan yang mana, atau jurusan ini tuh nilainya udah sama nggak sih sama nilai rapot kalian. Misalnya kalau kalian mau ambil jurusan ekonomi pembangunan itu kan udah pasti ngelihatnya nilai ekonomi banget ya. Tapi kalian dari IPA nih mau linjur, tadi kan gitu ya pertanyaannya gimana. Nah, yang pasti kalau misalkan linjur, nilai yang dilihatnya nggak akan berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman dari IPA nih pengen masuk ke ekonomi pembangunan, ya harus punya nilai ekonomi. Kalau misalkan nggak punya nilai ekonomi kan berarti kosong ya nilainya, dan itu bisa memperkecil peluang kalian untuk lolos di SNMPTN. Benar banget Kak. Nah, jadi untuk yang emang pengen banget nih linjur ya, masih bisa banget asalkan kalian itu memiliki nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang kalian inginkan. Misalnya tadi pengen banget daftar di jurusan ekonomi pembangunan, berarti kalian itu minimal harus punya nilai ekonomi dengan mengambil lintas minat di sekolah kalian itu mata pelajaran ekonomi. Jadi kalian kan tetap punya tuh ya nilai ekonomi di rapot kalian. Nah, tapi kalau misalnya emang benar-benar gak punya nih nilai mata pelajaran yang relevan, itu jadi agak sulit tuh ya untuk peluang kelolosannya di jurusan tersebut. Nah Kak, kira-kira ada nggak sih salah satu jurusan yang memiliki nilai mata pelajaran yang relevannya itu lebih dari 1? Ada dong pastinya ya. Ada juga yang 2, ada juga yang 3 gitu ya, karena ini disesuaikan sama jurusannya tadi. Kalau misalkan jurusannya yang ilmu-ilmu murni biasanya cuma 1, tapi kalau misalkan yang terapan itu bisa 2 mata pelajaran relevan, bisa juga 3. Contohnya kalau misalnya teman-teman dengar ada jurusan fisika gitu ya, fisika aja, fisika murni, atau jurusan sosiologi. Nah, itu biasanya nilainya yang relevan cuma 1, fisika doang atau sosiologi doang. Tapi beda nih sama yang terapan, misalnya ilmu hukum. Kalau ilmu hukum, dia lihat 3 mapel yang relevan. Pertama ada sosiologi, ada ekonomi, terus juga ada geografi gitu ya. Kalau misalkan yang anak IPA-nya kayak misalnya tadi kan kedokteran juga itu kan lumayan terapan ya, itu kan biologi dan kimia gitu. Jadi ada 2 mata pelajaran juga yang dilihat. Oke deh, semoga video kali ini bermanfaat ya untuk sahabat GP di rumah nih dalam menyusun strategi pemilihan SNMPTN nanti, biar kalian itu menyesuaikan nih dan mencocokkan mana aja sih nilai-nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang kalian inginkan. Dan mulai dari sekarang nih bisa untuk memperbaiki nilai-nilai kalian agar kalian itu berpeluang banget untuk lolos di SNMPTN nanti. Iya, betul banget. Oh iya, satu lagi ketinggalan nih teman-teman ya. Kalau di SNMPTN kan dilihat banget grafik nilai, jadi pastiin banget grafik nilai kalian itu stabil, lebih bagus lagi kalau meningkat. Nah, ini bukan cuman rata-rata tadi ya, kan kalau NRM tuh rata-rata, tapi juga teman-teman harus lihat grafik nilai si mapel relevannya tadi, itu juga harus stabil dan lebih bagus juga kalau meningkat. Karena nanti kalau misalkan anjlok nih ya, nilainya udah mungkin rata-ratanya udah bagus, tapi bagian nilai relevannya nih anjlok. Nah, itu juga ada beberapa kasus yang akhirnya nggak bisa lolos di SNMPTN karena mau masuk kedokteran tapi biologinya kecil banget, anjlok banget, kimianya anjlok banget. Nah, itu kan sayang ya, jadi mengurangi peluang kelolosan kalian gitu di SNMPTN. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk cek sampai akhir karena di akhir bakal ada slide untuk nilai map relevan dari beberapa jurusan di PTN. Semoga bermanfaat video kali ini and See you on the next video. Dah.